Bapak Ibu yang sudah menyaksikan ya, hasil dari sosialisasi Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu kemudian memunculkan banyak pertanyaan oleh teman-teman dosen di mana apakah munculnya Permendikbud nomor 44 tahun 2024 ini bukan akan menjadi beban baru bagi dosen atau ini merupakan lompatan terhadap karir, profesi, dan penghasilan dosen. Jadi, di video ini saya akan sharing beberapa pertanyaan yang sering kali muncul pada saat hasil sosialisasi tersebut. Jadi mudah-mudahan ini bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan pada waktu sosialisasi. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa di video kali ini saya hanya akan sharing beberapa pertanyaan yang disampaikan pada saat sosialisasi kemarin di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu tentang profesi, karir, dan kesejahteraan dosen. Nah, mudah-mudahan sekitar ada 30-an lebih pertanyaan. Mudah-mudahan ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pada saat waktu sosialisasi itu Bapak Ibu tidak sempat atau sempat mengajukan pertanyaan tapi tidak terjawabkan pada waktu itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab. Yang pertama itu adalah, apakah pemenuhan Tridharma dibebankan pada perguruan tinggi atau individu dosen? Apakah dosen dapat memilih fokus pada salah satu tridharma perguruan tinggi seperti pengajaran saja? Jadi, memang di dalam Permendikbudristek itu kan kita di situ tertulis bahwa dosen-dosen itu boleh memilih salah satu dari 3 tridharma yang selama ini kita jalankan. Ya, itu juga sudah saya sampaikan di 11 catatan dari hasil sosialisasi Permendikbudristek tersebut. Nah, jadi kalau kita mengacu pada berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di mana dosen itu dapat melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi, namun komposisi masing-masing dharma dalam pemenuhan beban kerja ini setiap dosen itu ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja perguruan tinggi. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, kita tetap melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi, hanya saja proporsinya kita yang menentukan sendiri atau perguruan tingginya yang menentukan sendiri proporsi mana yang lebih besar dibebankan dari ketiga tridharma tersebut. Misalnya, kalau dosen A menginginkan bahwa proporsi tertingginya atau komposisinya itu adalah 50% di bagian pengajaran, berarti sisanya itu dibagi untuk yang penelitian maupun pengabdian gitu. Jadi kita tidak serta-merta bisa memilih satu fokusnya hanya cuma pada pengajaran 100% kita hanya fokus pada bagian pengajaran saja, tidak. Tapi kita tetap membagi di bidang-bidang yang lain, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu, apakah jabatan akademik profesor akan diberikan oleh perguruan tinggi, bukan lagi oleh negara? Nah, selain itu, benarkah profesor ini dianggap sebagai jabatan akademik sehingga tidak dapat disandang lagi setelah pensiun atau pindah instansi? Ini juga yang ada di catatan saya, yang 11 catatan itu Bapak Ibu bisa juga melihat di situ, di video saya yang itu. Nah, jadi pertanyaan ini membenarkan bahwa bagi profesor yang misalnya dia sudah pensiun, itu sudah tidak lagi akan menyandang profesor. Kemudian kalau profesornya itu didapatkan dari universitas sebelumnya, kemudian pindah ke universitas yang lain, maka jabatan akademik profesornya ini tidak bisa melekat pada universitas yang baru, semacam itu. Jadi di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu mengatur norma standar, juga prosedur dan kriteria mengenai profesi dan karir dosen. Namun jabatan akademik ini diatur dan ditetapkan oleh perguruan tinggi, bukan lagi oleh negara. Nah, selain itu, bagi dosen yang pindah instansi, jabatan akademik pada instansi tujuan ditetapkan oleh instansi tujuan. Jadi, apakah nanti
gelar profesornya itu akan tetap melekat di namanya itu berdasarkan dari keputusan pada instansi atau universitas tujuannya. Apakah dia masih boleh menetapkan apa enggak ya. Jadi tapi saya kira ini akan tetap akan tetap dimelekatkan gitu karena universitas yang baru juga pasti membutuhkan yang namanya profesor ya. Terkecuali mungkin dengan catatan kalau memang di universitas tujuannya itu uh, misalnya sudah ada profesor yang sejenis, maka besar kemungkinan juga profesornya tidak melekat di nama yang tersebut ya. Selain itu, pertanyaan yang ketiganya itu adalah, apakah setiap program studi itu diharapkan memiliki minimal satu profesor sebagai syarat ideal? Ini yang masih juga waktu sosialisasi juga menurut saya tidak terjawab secara maksimal gitu ya. Dimana kalau di Permendikbudristek 44 tahun 2024 itu tidak mengatur jumlah minimal sebenarnya profesor dalam setiap program studi. Tetapi kalau kita lihat ya di slide-slide awal ya Direktur Kemendikbudristek itu ada di slide-slide yang khusus untuk profesor ini itu disebutkan bahwa profesor dalam satu program studi itu minimal satu gitu ya. Tetapi di dalam Permendikbudristek itu tidak mengatur sebenarnya jumlah minimal profesor dalam satu program studi. Nah, akan tetapi program studi itu uh, apa apa perguruan tinggi ini dapat mempromosikan dosen ke jenjang akademik profesor secara mandiri ya. Jadi tidak lagi melalui proses sampai ke negara yang memberikan itu. Nah, salah satu persyaratannya adalah memiliki profesor di rumpun ilmu tersebut. Nah, ini yang menjadi rancu di pertanyaan saya waktu sosialisasi tapi tidak terjawabkan. Kenapa demikian? Di sini coba kita telaah lebih jauh. Salah satu persyaratannya adalah memiliki profesor pada rumpun ilmu tersebut. Nah, kalau misalnya di dalam sebuah universitas, di dalam program studi, itu tidak ada profesornya ya di dalam satu universitas tersebut, di dalam satu program studi, kemudian tidak ada profesornya, kemudian tiba-tiba ini ada dosen di program studi tersebut mau mengajukan ke guru besar atau profesor, apakah nanti yang bersangkutan bisa mendapatkan guru besar ataupun profesor? Karena kalau kita lihat di slide khusus untuk yang profesor, yang membahas profesor itu, sepertinya itu hanya memiliki minimal satu profesor sebagai syarat idealnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah coba kita tarik nih ke aturan akreditasi ya. Di mana di dalam aturan akreditasi itu kita tahu bahwa untuk mencapai nilai maksimal ya, maka di dalam satu program studi ataupun universitas itu harus memiliki guru besar sekian gitu ya. Nah, tentunya kita berharap bahwa sebuah universitas ataupun program studi itu menginginkan kalau di dalamnya itu ada guru besar atau profesor. Nah, itu yang menjadi apakah ini sudah dilingkan dengan aturan yang ada di akreditasi ya. Gitu. Kemudian yang keempat itu adalah apakah dosen NIDK ini dapat naik menjadi profesor ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu tidak ada lagi dosen NIDK ya, atau status terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, di mana dosen tetap ini dia yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi dan memenuhi beban kerja lebih dari 12 SKS atau sama dengan 12 SKS. Tetapi kenyataan di lapangan itu tidak mungkin ya, tidak mungkin lebih ya. Artinya begini ya, bahkan di dalam sebuah universitas itu saya pernah menemukan bisa lebih dari 20 SKS gitu. Nah, sedangkan dosen tidak tetap itu dosen yang tidak bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi atau memenuhi beban kerja kurang dari 12 SKS. Nah, dosen tetap ini memiliki jabatan akademik, sedangkan dosen tidak tetap itu tidak memiliki jabatan akademik. Tetapi dari hasil sosialisasi itu menyebutkan bahwa dosen tidak tetap yang sebelumnya itu adalah dosen yang sudah memenuhi dosen tetap yang sudah memenuhi atau yang sudah memiliki jabatan akademik, kemudian dia misalnya pindah ke universitas yang lain dan statusnya menjadi dosen tidak tetap, maka dia tetap akan mendapatkan jabatan akademiknya. Seperti itu. Di menit-menit keberapa itu. Pokoknya yang berkaitan dengan jenjang karir dosen. Gitu.
Kemudian dosen tidak tetap ini hanya dapat memiliki jabatan akademik jika sebelumnya pernah memiliki jabatan tersebut sebagai dosen tetap. Nah, itu tadi yang saya sebutkan ya. Kemudian pertanyaan 5-nya, apakah dosen NIDK dapat dihitung dalam pemenuhan rasio dosen dalam jenjang jabatan untuk akreditasi? Ini pertanyaan yang bagus ya. Di mana Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu hanya mengatur 2 status dosen, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap. Ini yang masih menjadi rancu karena masih banyak dosen-dosen itu tidak memahami bahwa apakah masih ada NIDN, NIDK ya. Apalagi sekarang kan kita sudah pindah ke NUPTK gitu. Nah, jadi sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 itu saya lupa pernah saya bahas apa enggak ini ya. Di mana instrumen akreditasi ini merupakan tugas dari BAN PT. Nah, Kemendikbudristek itu akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BAN PT mengenai Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 dan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 dan penyesuaian yang perlu terjadi dalam instrumen akreditasi. Dengan kata lain, kalau kita lihat pada kalimat terakhir ini, sepertinya belum ada koneksi antara Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, yaitu yang mengatur tentang akreditasi, dan juga Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 yang mengatur profesi, karir, dan kesejahteraan dosen. Nah, kemudian yang keenam itu adalah jika perguruan tinggi ini memiliki dosen baru yang baru bekerja kurang dari setahun, apakah bisa langsung diangkat menjadi asisten ahli untuk magister dan lektor untuk doktor? Nah, apakah dosen yang baru diangkat menjadi dosen tetap berarti bisa langsung diberikan jabatan akademik? Nah, jadi kalau kita merujuk kepada Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu mengatur bahwa dosen tetap memiliki jabatan akademik jika dosen bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi dan memenuhi beban kerja lebih dari atau sama dengan 12 SKS, maka dosen tersebut adalah dosen tetap dan memiliki jabatan akademik. Tidak ada syarat masa kerja untuk memiliki jabatan akademik. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, kalau ada dosen baru nih, baru masuk, kemudian sudah diberikan beban kerja SKS-nya itu lebih dari atau sama dengan 12 SKS, kemudian dia sudah memiliki kualifikasi pendidikan misalnya magister ataupun doktor, maka langsung diberikan jabatan akademik sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Yang magister tentunya langsung akan mendapatkan asisten ahli, yang doktor langsung akan mendapatkan lektor. Nah, semacam itu. Jadi tidak ada lagi syarat khusus misalnya harus ini ya, pemenuhan harus 2 tahun dulu. Nah, gitu itu yang tertulis ya. Tetapi di bagian slide-slide juga yang terkait dengan karir dosen itu juga menyebutkan bahwa kalau tidak salah yang saya sebutkan ini khusus untuk yang tes BKD gitu ya, macam itu. Kemudian yang ketujuh itu perlu adanya penegasan bahwa ketentuan peralihan dalam pasal 63 huruf A terkait dengan pemberian jabatan akademik asisten ahli dan lektor itu hanya berlaku bagi dosen tetap dan bukan calon dosen tetap. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang bersangkutan itu benar-benar harus sudah dalam posisi dosen tetap. Jadi bukan sebagai calon dosen tetap. Nah, dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu tidak ada status calon dosen tetap. Yang ada itu hanya dosen tetap dan tidak tetap. Jadi jika dosen bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi dan memenuhi beban kerja lebih dari 12 SKS, maka dosen tersebut adalah dosen tetap. Namun jika dosen yang tidak bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi dan atau memenuhi beban kerja kurang dari 12 SKS, maka dosen tersebut disebut sebagai dosen tidak tetap. Kemudian pertanyaan 8-nya, kenapa jabatan fungsional dokter pendidik klinis digolongkan sebagai dosen tidak tetap? Nah, jadi jawabannya itu ada beberapa jawaban. Yang pertama itu adalah seorang ASN tidak dapat memiliki 2 jabatan fungsional. Ya. Jadi jabatan fungsional dokter di pendidik klinis merupakan jabatan fungsional yang berbeda dengan jabatan fungsional dosen. Itu yang pertama. Yang kedua, Pasal 606 PP 28/24 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 17
tahun 2023 tentang kesehatan mengatur bahwa pendidik klinis dapat memiliki jenjang jabatan akademik sampai dengan jabatan profesor. Nah, kemudian setelah memenuhi persyaratan dan bahwa ketentuan mengenai pendidik klinis bagaimana diatur tersendiri dengan peraturan presiden. Dengan demikian, pengaturan mengenai pendidik klinis ini dipisahkan dengan pengaturan mengenai dosen. Jadi berbeda ya Bapak Ibu ya, khusus untuk yang dokter kalau yang di sini. Kemudian yang perlu juga dipahami itu adalah definisi dosen tetap. Itu adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi dan memenuhi beban kerja lebih dari atau sama dengan 12 SKS. Nah, karena dokter itu adalah pendidik klinis, tidak bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi, oleh karena itu tidak masuk dalam definisi sebagai dosen tetap. Seperti itu penjelasannya. Kemudian untuk pertanyaan 9-nya, menurut pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, per Desember 2024 tidak ada lagi pegawai non-ASN yang direkrut oleh instansi pemerintah. Karena instansi pemerintah itu hanya boleh merekrut PNS dan P3K, gitu ya. Jadi apakah nanti ke depannya itu ada dosen P3K? Nah, itu jawabannya akan kita lihat per Desember 2024 ini. Nah, lalu bagaimana dengan kebutuhan PTN Badan Hukum untuk merekrut pegawai non-ASN? Padahal di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, PTN Badan Hukum ini diharapkan bisa merekrut dan mengelola pegawainya secara mandiri. Nah, oleh karena itu, wewenang dari PTNBH ini untuk mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan pengaturan ini selaras dengan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024. Jadi, dengan kata lain, PTNBH itu memiliki kebebasan, kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan dosennya. Nah, saat ini pemerintah itu sedang dalam proses harmonisasi rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menyelaraskan antara pengaturan Undang-Undang 12 tahun 2012 dengan Undang-Undang 20 tahun 2023, di mana rancangan pengaturan pemerintah tersebut akan menegaskan bahwa yang pertama, pegawai ASN yang sudah bekerja pada PTNBH tetap berstatus sebagai ASN hingga pemberhentian sesuai dengan peraturan ASN. Kemudian yang kedua, kedepannya pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan pada PTNBH itu berstatus sebagai pegawai PTNBH, Bapak Ibu ya, bukan sebagai pegawai negeri ya. Kemudian pada pertanyaan ke-10, untuk usulan formasi dan kebutuhan jabatan akademik, apakah dapat diusulkan sewaktu-waktu atau ada periode tertentu untuk pengusulannya? Ini juga pertanyaan yang bagus karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk pengusulan jabatan akademik itu kan kita mengikuti timeline ya yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek sendiri. Jadi kita tidak bisa tuh kapanpun kita mau mengajukan kenaikan jabatan akademik karena sudah ada waktunya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan ini? Jadi, tidak ada formasi bagi dosen selain ASN, namun Permendikbudristek tahun 2024 itu mengatur bahwa jumlah dosen dengan jabatan akademik profesor yang menerima tunjangan kehormatan dan kementerian ditetapkan oleh kementerian berdasarkan kinerja perguruan tinggi. Sepertinya kok tidak ada ini ya, tidak mengena jawabannya ya. Karena yang ditanyakan itu adalah formasi kebutuhan jabatan akademik itu apakah bisa sewaktu-waktu kita melakukan pengajuan. Tapi yang di jawabannya di sini itu tidak sesuai. Jadi apabila jumlah dosen, ya saya teruskan ya, apabila jumlah dosen dengan jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi lebih tinggi dari jumlah yang ditetapkan oleh kementerian, maka pembayaran tunjangan kehormatan di atas jumlah dosen diberikan oleh kementerian merupakan tanggung jawab perguruan tinggi. Nah, jadi bagi dosen ASN, pengusulan formasi ini dilakukan sesuai dengan tentang ASN. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak juga ya. Kalau misalnya profesornya itu banyak, kemudian pengaturan dari tunjangan kehormatan itu diatur oleh pembayaran ya, oleh universitasnya. Kalau tiba-tiba universitasnya itu tidak mampu, gimana itu? Nah, kemudian pertanyaan nomor 11-nya,
dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, biaya sertifikasi dosen itu dibayarkan oleh perguruan tinggi pengusul. Nah, bagaimana untuk perguruan tinggi yang memiliki dana terbatas nih? Apakah bisa menjadi tanggung jawab dosen? Nah, ini juga yang yang bagus pertanyaannya, karena kenyataan di lapangan semacam itu. Jadi meskipun mungkin ya selama ini Kemendikbudristek itu tidak tahu bahwa masih banyak universitas-universitas itu yang khusus untuk apa tes BKD itu masih dibebankan oleh ke dosennya, jadi bukan oleh universitasnya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat jawabannya, biaya penyelenggaraan sertifikasi dosen tetap menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Nah, karena dosen berkontribusi pada perguruan tinggi. Nah, perlu diingat bahwa dengan Permendikbudristek 44 tahun 2024, semua perguruan tinggi terakreditasi itu dapat melaksanakan sertifikasi untuk dosen mereka sendiri dengan proses yang lebih sederhana dan berfokus pada portofolio. Dosen dengan demikian semestinya biaya penyelenggaraan sertifikasinya tidak tinggi ya gitu. Tetapi kenyataan di lapangan itu adalah masih banyak dosen-dosen itu yang mengeluarkan biaya mandiri untuk tes sertifikasi dosen. Nah, tetapi kalau kita lihat di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu sepertinya sudah disederhanakan. Jadi, kalau mungkin selama ini tes TKDA, TKB itu menjadi momok bagi dosen-dosen, nah sekarang itu sudah ditiadakan mungkin ya semacam itu. Tetapi tes-tes semacam itu bisa menjadi juga syarat yang telah ditetapkan oleh perguruan tingginya, tetapi tidak menjadi syarat oleh kementerian gitu ya, Kemendikbudnya. Jadi kalau misalnya universitasnya itu mau menetapkan tetap ada tes TKDA maupun TKDBI sebagai syarat untuk Kemendikbudristek, itu syarat yang ditentukan oleh kampusnya ya, bukan Kemendikbudristeknya. Nah, selebihnya itu sudah wewenangnya universitas. Nah, kemudian yang ke-12 itu, apakah sertifikasi ini akan dilakukan berdasarkan kelayakan tanpa harus menunggu kuota? Nah, Permendikbudristek ini tahun 2024 itu mengatur bahwa jumlah peserta sertifikasi pendidik atau dosen setiap tahun itu ditetapkan oleh menteri, sehingga tetap ada kuotanya Bapak Ibu ya. Jadi tidak, meskipun sudah diberikan wewenang universitas itu boleh melakukan tes sertifikasi dosen, tetapi ketika dikembalikan ke kementerian harus juga mengikuti kuotanya. Yang ke-13 itu, bagaimana pemenuhan beban kerja dosen bagi dosen yang memiliki jabatan pada perguruan tinggi luar jabatan yang disebutkan dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, di mana satu, pimpinan atau wakil pimpinan atau direktur, kepala lembaga atau kantor, dan juga dekan dan wakil dekan. Nah, ini semuanya dikembalikan kepada kebijakan dari masing-masing universitasnya. Nah, kalau di 11 catatan hasil sosialisasi pertama itu menyebutkan bahwa dosen yang menjabat sebagai misalnya rektor, wakil rektor, kemudian direktur, kepala lembaga, maka mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tridharma perguruan tinggi. Tetapi ini agak sedikit rancu juga ya. Kalau misalnya semuanya dikembalikan kepada universitas, ya bisa-bisa juga pada akhirnya yang menjabat seperti apa ya, seperti besar kepala juga pada akhirnya nanti ya. Mereka tidak akan tiba-tiba tidak punya karya selama dia menjabat, katakanlah 5 tahun, tiba-tiba nanti karena dia tidak memiliki karya, tiba-tiba dia bisa mengusulkan menjadi guru besar gitu ya. Bisa aja yang semacam itu. Kemudian yang ke-14 itu, bagaimana jika dosen yang merasa beban kerja yang diberikan perguruan tinggi itu melampaui batas? Nah, adakah mekanisme untuk melaporkan hal tersebut ya? Jadi dosen ini dapat melaporkan ke departemen ataupun biro sumber daya manusia pada perguruan tinggi tempat dosen itu mengabdi. Ya, dosen juga dapat melaporkan ke pihak pembina perguruan tinggi tersebut. Jika PTN atau PTN badan hukum, itu dosen dapat melapor ke kementerian. Namun jika PTS itu, dosen dapat melapor ke yayasan atau LL Dikti. Nah, jika PTKL, itu dosen tetap melaporkan ke kementerian atau lembaga pemerintah yang bersangkutan. Nah, kemudian yang ke-15, apakah dosen mengajar di luar perguruan tinggi itu bisa dilaporkan keduanya pada sasaran kinerja pegawai atau yang disebut dengan SKP khusus untuk dosen ASN ya, karena
Kalau di Permendikbudristek itu dosen, Permendikbudristek nomor 44 ya, dosen itu boleh juga mengajar di universitas yang lain, tapi yang baru disebutkan itu adalah dosen ASN ya. Jadi Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu mengatur bahwa dosen tetap yang telah memenuhi beban kerja paling sedikit 12 SKS itu dapat melaksanakan tridharma sebagai dosen tidak tetap pada perguruan tinggi lain dengan izin dari perguruan tinggi asal. Namun SKP ini merupakan realisasi kontrak kinerja antara dosen ASN dengan pejabat penilai kinerja. Sehingga hanya yang mencangkup kinerja pada perguruan tinggi asal tempat dosen ASN tersebut yang berstatus sebagai dosen tetap ya. Nah, ini juga yang masih banyak dipertanyakan oleh dosen-dosen khususnya dosen non ASN ya. Apakah mereka mungkin juga bisa melaksanakan kegiatan atau nyambi ya di universitas yang lain. Tetapi khusus untuk pelaporan SKP dan BKD-nya itu tetap berdasarkan dari kinerja kita di universitas utama gitu. Kemudian pertanyaan yang ke-16 itu apakah perbedaan makna dari indikator kinerja dosen atau IKD dan beban kerja dosen. Nah, IKD ini itu merupakan indikator dosen yang ditetapkan oleh perguruan tinggi ya yang mengatur akademik tertentu ya. Nah, jadi dosen yang mencapai IKD dengan melaksanakan beban kerja sehingga BKD itu adalah bentuk sebenarnya pemenuhan dari IKD. Jadi ada hubungannya Bapak Ibu. Nah, Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu mengatur bahwa perguruan tinggi itu menetapkan IKD dan komposisi pemenuhan beban kerja dosen bagi dosen di perguruan tinggi masing-masing. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal tadi bahwa jadi dosen itu boleh milih nih mau yang lebih bebannya yang lebih persentasenya lebih banyak itu apakah di bagian pengajaran atau penelitian ataupun pengabdian. Nah, yang ke-17, nah apakah dosen ini diharapkan segera menentukan rumpun ilmu sesuai dengan sesuai untuk karir akademik mereka. Nah, kalau ini itu sudah sebenarnya sudah diminta untuk melakukan itu ya di sister ya. Jadi tidak kalau Bapak Ibu sudah melakukan penentuan rumpun ilmu ya tidak perlu lagi. Nah, berikutnya pertanyaan nomor 18 itu, bagaimana sebenarnya mekanisme dosen yang ingin promosi menjadi profesor di perguruan tinggi yang belum menerapkan IKD atau masa peralihan? Nah, Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu mengatur bahwa perguruan tinggi yang belum memenuhi syarat untuk mempromosikan dosen ke jenjang jabatan akademik profesor, ini dapat melakukan promosi tersebut setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dosen dari perguruan tinggi lain yang memenuhi syarat atau tim promosi dosen yang dibentuk oleh kementerian. Jadi ada dua cara ya Bapak Ibu yang dilakukan. Jadi bisa melalui tim promosi dosen dari perguruan tinggi lain yang tentunya telah memenuhi syarat, atau yang kedua itu bisa promosi dosen yang dibentuk oleh kementerian. Nah, ini yang menjadi tugas oleh universitas bagaimana mereka membentuk SOP mekanismenya seperti apa. Pertanyaan nomor 19, apakah pimpinan struktural seperti rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan ini dibebankan tridharma perguruan tinggi, namun dianggap setelah memenuhi IKD ataupun BKD? Nah, jadi kalau kita lihat di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu yang mengatur bahwa penugasan sebagai rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan ini dapat bersifat penuh waktu dan dianggap memenuhi beban kerja. Jadi pemenuhan beban kerja ini ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa nanti ini tiba-tiba mereka tidak punya karya, tiba-tiba jadi profesor nih, yang kayak gini nih. Jadi ya sebenarnya kalau selama ini pun ditetapkan itu juga fine-fine aja ya, gitu. Yang ke-20 itu apakah kenaikan jabatan fungsional tidak lagi berbasis penetapan angka kredit, tetapi melalui uji kompetensi. Nah, ini yang menarik nih. Jadi Permendikbudristek tahun 2024 itu mengatur bahwa kenaikan jenjang akademik dosen itu ditetapkan oleh perguruan tinggi bagi dosen yang memenuhi persyaratan. Jadi persyaratannya itu seperti apa? Itu tetap persyaratan yang yang telah ditetapkan oleh kementerian, terutama khusus untuk pemenuhan artikel ilmiahnya, semacam itu. Namun untuk dosen ASN tetap perlu memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan mengenai ASN. Nah, dalam waktu dekat ini akan diterbitkan nih pengaturan mengenai dosen ASN melalui Permenpan RB tentang jabatan fungsional dosen dan Kemendikbudristek tentang petunjuk teknis jabatan fungsional dosen.
Ya, jadi ini yang pernah saya singgung beberapa bulan kemarin bahwa ke depannya itu Permenpan RB khusus untuk dosen ASN itu sudah akan dipisahkan dengan ASN yang di pemerintahan itu ya. Nah, berikutnya pertanyaan 21 itu, apakah kewajiban khusus BKD masih berlaku? Bagaimana penerapan dan sanksinya ya? Jadi dengan penerapan Permendikbudristek 44 tahun 2024 ini, pemerintah tidak lagi mengatur kewajiban khusus beban bagi kerja dosen. Jadi perguruan tinggi itu menetapkan IKD dan komposisi pemenuhan beban kerja dosen bagi dosen di perguruan tinggi masing-masing. Jadi perguruan tinggi ini juga dapat melakukan demosi terhadap dosen yang tidak mencapai IKD-nya. Ya, jadi IKD itu ya universitas membentuk seperti apa sebenarnya beban kerja atau syarat khusus untuk BKD-nya gitu. Nah, ini yang akan menjadi rancu juga kalau misalnya kemudian Universitas A itu tidak mensyaratkan beban kinerja dosen, kemudian universitas yang lain mensyaratkan beban kinerja dosen, itu akan memunculkan kecemburuan, ya, gitu. Kemudian yang kedua itu bagaimana syarat demosinya. Nah, sesuai dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, jadi perguruan tinggi ini dapat melakukan demosi terhadap dosen yang tidak memenuhi beban kerja dosen, kemudian tidak memenuhi IKD dengan melakukan pelanggaran integritas akademik ya, disiplin dan atau kode etik dosen. Dan atau tidak memenuhi syarat lain terkait dengan tridharma yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi dosen itu bisa juga mendapatkan sanksinya. Pertanyaan nomor 23-nya, bagaimana dampak demosi di jabatan akademik dosen dengan keterkaitan penurunan di golongannya? Jadi dosen selain ASN tidak memiliki golongan ya. Bagi dosen ASN baik promosi maupun demosi tidak hanya diatur oleh dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Jadi melainkan juga pada peraturan mengenai ASN. Nah, dalam waktu dekat ini akan ada pengaturan mengenai dosen ASN melalui Permenpan RB tentang jabatan fungsional dan Kemendikbudristek tentang petunjuk teknis jabatan fungsional dosen. Nomor 24 itu apakah mekanisme perlindungan demosinya? Jadi Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu tidak mewajibkan perguruan tinggi untuk melakukan demosi. Ya, keputusan melakukan demosi dan mekanisme demosi itu diatur oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, jika perguruan tinggi ini melakukan demosi terhadap dosen yang tidak memenuhi persyaratan atau melakukan demosi dengan melanggar peraturan, kementerian dapat memerintah keputusan demosi tersebut untuk dibatalkan. Kemudian pertanyaan nomor 25, apakah Anjani atau Anjungan Integritas Akademik Indonesia adalah aplikasi terbaru yang akan menggantikan Sinta? Ini yang kembali banyak dihebohkan kemarin ya. Jadi kita itu kan sudah settle ya sama Sistar untuk proses pengajuan jabatan akademik, kemudian tiba-tiba kita akan diberikan lagi aplikasi baru yaitu Anjani ya. Jadi Permendikbudristek itu tidak mengatur mengenai platform teknologi apapun. Nah, Anjani dan Sinta itu merupakan sistem yang berbeda dengan peruntukan yang berbeda. Kalau Anjani itu merupakan platform yang digunakan untuk pelaporan dan pemeriksaan pelanggaran pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah, sedangkan Sinta itu merupakan platform yang berisi luaran output dosen dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan penelitian yang dapat menunjukkan rekam jejak penelitian bagi dosen. Nah, sepertinya ini tidak terjawab ya, karena isu yang muncul itu adalah Anjani itu akan menggantikan Sinta untuk proses pengajuan jabatan akademik. Gitu. Yang ke-26, apa yang terjadi dengan sertifikat dan karir dosen jika pindah perguruan tinggi? Nah, ini yang yang menarik juga. Nah, seperti layaknya sertifikat lainnya, sertifikat pendidik untuk dosen merupakan milik dosen dan akan tetap berlaku walaupun dosen pindah perguruan tinggi ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang juga banyak ditanyakan oleh dosen-dosen yang lain. Ketika Bapak Ibu pindah ke universitas yang lain, maka jabatan akademik Bapak Ibu dan sertifikat si Bapak Ibu itu tetap melekat ke diri Bapak Ibu sendiri. Ya, tetapi kenyataan di lapangan itu ada kadang ya, ada yang tidak melekat. Kemudian adapun melekat itu mereka bisa menerima tunjangan profesinya atau tunjangan BKD-nya itu ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun lebih, semacam itu.
Kemudian Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu mengatur bahwa jabatan akademik dosen itu diatur dan ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nah, dalam hal dosen pindah lintas perguruan tinggi, jabatan akademik dosen pada perguruan tinggi tujuan ditetapkan oleh perguruan tinggi tujuan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan prestasi dosen. Nah, secara logis, dosen akan mengambil keputusan untuk pindah perguruan tinggi jika perguruan tinggi tujuan satu memperhitungkan keseluruhan kualifikasi, kompetensi, dan prestasi dosen sebelumnya. Gitu. Jadi, kita juga sebelum pindah itu kita harus memikirkan dulu apakah nanti perguruan tinggi tersebut itu bisa memperhitungkan keseluruhan kualifikasi, kompetensi, dan prestasi dosen yang sebelumnya kita capai. Gitu ya. Jadi jangan-jangan kita misalnya sudah lektor kepala, kemudian pindah ke universitas tujuan, justru turun menjadi lektor. Kan gitu, kan nggak lucu. Kemudian yang kedua itu menawarkan jenjang jabatan akademik yang setara atau lebih tinggi dari perguruan tinggi asal. Nah, kalau misalnya setara ya alhamdulillah, syukur-syukur bisa lebih tinggi. Nah, jika hal tersebut tidak terjadi, maka dosen dapat mengambil keputusan untuk tidak pindah perguruan tinggi. Nah, perpindahan dosen ASN tetap mengikuti peraturan mengenai dosen ASN, ya. Kemudian yang ke-27, bagaimana proses pemindahan dosen antar perguruan tinggi, apakah surat lolos butuh dan rekomendasi LLDikti masih diperlukan? Nah, Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu mengatur bahwa pemindahan dosen ASN itu sesuai dengan peraturan mengenai ASN. Dan sedangkan pemindahan dosen selain ASN itu sesuai dengan peraturan mengenai ketenagakerjaan dan dosen. Dengan demikian, dosen selain dosen ASN yang berpindah atau perpindahannya cukup dilaporkan kepada sister saja oleh perguruan tinggi tujuan dengan data dukungan seperti dokumen kontrak kerja. Tidak ada persyaratan tambahan seperti lulus butuh atau rekomendasi dari LLDikti. Jadi tidak ada lagi surat lulus butuh Bapak Ibu ya ataupun rekomendasi dari LLDiktinya. Kemudian untuk 28, Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu mengatur bahwa penghasilan dosen selain ASN itu mengikuti peraturan ketenagakerjaan walaupun tidak disebutkan di bagian mengingat. Nah, selain itu, pengaturan mengenai penghasilan dosen diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Nah, apakah rujukan dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu ke pengaturan ketenagakerjaan itu tidak melanggar Undang-Undang 14 nomor Undang-Undang 14 tahun 2005. Bukankah bahwasanya hubungan dosen dengan perguruan tinggi itu bukan hubungan pekerja dan pemberi kerja? Nah, jadi kalau kita lihat bahwa pasal 52 ayat 2 Undang-Undang 14 tahun 2005 mengatur bahwa dosen yang diangkat oleh suatu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan undang-undang. Peraturan undang-undang yang dimaksud di sini adalah peraturan undang-undang mengenai ASN. Nah, jadi jika dosen merupakan ASN atau peraturan undang-undang yang mengenai ketenagakerjaan, jika dosen bukan merupakan ASN, yaitu. Jadi kalau dosen yang bukan merupakan ASN itu diatur berdasarkan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian pada pasal 52 ayat 3 Undang-Undang 14 2005 mengatur bahwa dosen yang diangkat oleh satuan pendidik tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja bersama. Definisinya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 7 adalah perjanjian tertulis antara guru dan atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memenuhi syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan undang-undang. Nah, peraturan undang-undang yang dimaksud di sini adalah peraturan undang-undang mengenai ketenagakerjaan. Dengan demikian, pemahaman bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengecualikan penghasilan dosen dari peraturan ketenagakerjaan merupakan pemahaman yang salah. Nah, konsisten untuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Permendikbudristek 44 Tahun 2024 menegaskan bahwa besaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji perlu mengikuti ketentuan peraturan undang-undangan mengenai ketenagakerjaan, Bapak Ibu. Ya. Jadi sudah sepantasnya teman kita sebagai dosen sudah memiliki penghasilan yang layak. Kemudian pertanyaan 29,
terkait dengan tabel lampiran rujukan nominal tunjangan profesi dan kehormatan non-ASN untuk pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, apakah PTN Badan Hukum bisa menentukan jumlah tunjangan profesi yang lebih tinggi sesuai dengan persyaratan pangkat golongan. Jadi PTN Badan Hukum memberikan tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Namun PTN BH ini sangat dipersilahkan atau diberikan kebebasan untuk menambahkan tunjangan lain di atas tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan kepada dosen sesuai dengan persyaratan pangkat dan golongannya. Nah, pertanyaan 30, bagaimana dampak IKD dan BKD terhadap sertifikasi dosen dan tunjangan profesi dosen? Nah, jadi kalau Permendikbud Ristek 44 tahun 2024 itu mengatur bahwa dosen yang telah memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik selama 2 tahun dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan jabatan akademik paling rendah asisten ahli itu dapat mengikuti proses sertifikasi dosen. Nah, proses sertifikasi dosen sendiri itu dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio. Jadi sudah tidak ada lagi tes TKDA, TKB, dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu. Apakah harus mengikuti pekerti itu disesuaikan dengan kebijakan masing-masing kampus. Kemudian dosen itu perlu memenuhi beban kerja selama 2 tahun sebelum mengikuti sertifikasi dosen. Dan pemenuhan IKD oleh dosen akan mempengaruhi penilaian portofolio dosen. Jadi setelah dosen memiliki sertifikasi pendidik untuk dosen, dosen itu masih perlu memenuhi persyaratan lain untuk menerima tunjangan profesi dosen, antara lain berstatus dosen tetap dan memenuhi beban kerja paling sedikit 12 SKS. Dengan demikian, dosen perlu memenuhi beban kerja untuk menerima tunjangan profesi dosen. Nah, kemudian pertanyaan 31, bagaimana mekanisme pembayaran tunjangan profesi bagi dosen PTS? Nah, pembayaran tunjangan profesi bagi dosen pada PTS tetap dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang nomor 32-nya itu adalah apakah tunjangan kinerja dan tunjangan profesi dosen itu sama? Jika berbeda, lantas mengapa saat ini itu dosen terutama PTN itu Satker tidak mendapatkan kedua tunjangan tersebut ya? Nah, tunjangan kinerja itu berbeda dengan tunjangan profesi, Bapak Ibu. Nah, tunjangan kinerja itu merupakan komponen penghasilan ASN, sedangkan tunjangan profesi itu diberikan kepada dosen, baik ASN maupun non-ASN yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan memenuhi persyaratan lain sesuai dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Nah, sejak pengaturan tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan pertama kali dilakukan di tingkat pengaturan Presiden tahun 2013, dosen selalu dikecualikan dari penerimaan tunjangan kinerja. Nah, peraturan terakhir yang mengecualikan dosen dari penerimaan tunjangan kinerja adalah Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang pada akhirnya dicabut pada tahun 2022. Nah, saat ini Permendikbudristek itu menangani tunjangan kinerja pegawai ASN di lingkungan Kemendikbudristek sedang melalui proses harmonisasi agar dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan itu dapat menerima juga tunjangan kinerja, Bapak Ibu ya. Ini yang masih banyak ditanyakan, kenapa kok tidak mendapatkan tunjangan kinerja gitu. Tunggu sampai 2025. Katanya begitu. Nah, kemudian apakah tahun 2025 tunjangan kinerja itu akan diberikan untuk dosen? Bagaimana kejelasan pemberian tunjangan kinerja dosen di bawah naungan Kemendikbudristek? Nah, Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu sebenarnya ya tidak mengatur mengenai tunjangan kinerja. Jadi Permendikbudristek mengenai tunjangan kinerja pegawai ASN di lingkungan Kemendikbudristek sedang dalam proses harmonisasi. Jadi waktu itu disampaikan, disosialisasi, memang tidak diatur di dalam Permendikbudristek. Tetapi untuk menyemangati mungkin para peserta, maka disampaikan bahwa nanti akan ada tunjangan kinerja untuk dosen. Kemudian yang 34 itu bagaimana mekanisme penetapan alokasi kuota tunjangan kehormatan. Nah, kuota tunjangan kehormatan itu ditetapkan berdasarkan kinerja perguruan tinggi, di mana mekanisme penetapan alokasi kuota serta besaran kuota akan ditetapkan dalam Permendikbudristek yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Nah, perlu diingat bahwa kuota tersebut itu tidak memiliki dampak pada penerimaan tunjangan kehormatan saat ini, di mana Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu bahwa mengatur dosen dengan jabatan akademik profesor yang telah menerima tunjangan kehormatan dan kementerian. Saat ini Permendikbudristek itu
tetap menerima tunjangan ya kehormatan dari kementerian sepanjang pemenuhan persyaratan. Kemudian pertanyaan 35-nya, kedepannya PTNBH itu diharapkan dapat merekrut dosen dan mendanai sendiri dosen tersebut. Namun terdapat pengaturan bahwa UKT itu dibatasi, tidak boleh naik lagi. Bagaimana solusi pendanaan untuk PTNBH? Nah, Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu tidak mengatur tentang UKT maupun pendanaan PTNBH. Nah, jadi pendanaan PTNBH itu akan diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sedang melalui proses harmonisasi serta konsultasi dengan PTN Badan Hukum. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Pertanyaan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini terwakilkan dari Bapak Ibu yang bertanya dan mungkin belum terjawab waktu itu. Ya, nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ataupun di chat Instagram saya ataupun Facebook saya. Terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.